Halo, apa kabar semua? Kembali lagi sama saya Putreza kali ini untuk review Infinix S2 Pro. Sebagian dari kamu mungkin udah tahu dan mungkin sebagian juga udah nonton reviewnya di tempat lain kalau Infinix S2 Pro adalah ponsel dengan harga terjangkau yang menawarkan fitur dual kamera pada bagian depan. Namun, apakah hal tersebut cukup untuk membuatnya menjadi alternatif dibanding mereka yang lebih mahal? Jawabannya bisa iya, bisa juga enggak. Sebagai permulaan, Infinix S2 Pro punya tampilan luar yang sebenarnya cukup menarik karena warna biru yang melapisi badan perangkat yang terbuat dari metal. Tapi nggak seluruhnya karena bagian atas dan bawah masih dari plastik. Soal build quality, perangkatnya sudah oke, terasa cukup solid dengan ukuran yang nyaman untuk dipegang satu tangan. Penempatan dan kualitas tombol fisiknya juga oke dengan power di sisi kanan dan volume di sebelah kiri. Sedangkan untuk pemindai sidik jari, posisinya ada di bagian belakang dengan penempatan yang natural untuk jari telunjuk. Yang cukup saya sayangkan, ponsel ini tidak memiliki lampu pada 3 tombol kapasitif yang ada di bawah layar. Simbol yang dipasangkan juga tidak cukup membantu karena cuma 3 titik aja. Jadi buat para pengguna baru rasanya perlu membiasakan diri supaya nggak salah pencet. Untuk layar, Infinix S2 Pro punya ukuran 5,2 inch berjenis IPS yang secara umum punya kualitas tampilan yang sudah memuaskan. Warnanya sudah cukup oke meski saturasinya menurut saya agak kurang. Terus untuk visibilitas outdoor juga sudah baik dan punya view angle yang luas sehingga oke untuk multimedia. Speaker yang ada di bawah juga menurut saya sudah cukup nyaring seandainya kamu sedang nonton video atau dengar musik tanpa memakai earphone. Sedikit soal warna yang tadi sempat saya singgung, ponsel ini punya opsi Mira Vision yang bisa dipakai untuk melakukan konfigurasi tampilan layar. Jadi kalau ngerasa saturasinya kurang atau mau naik turunin kontras, semuanya bisa dilakukan lewat menu yang satu ini. Buat spesifikasi, Infinix S2 Pro punya daftar yang cukup familiar dengan ponsel sekelasnya. Ada prosesor MediaTek MT6753, GPU Mali T720, dan RAM 3GB. Versi Android yang digunakan masih Marshmallow dengan upgrade ke Android 7 yang katanya akan segera hadir. Terus untuk kustomisasi tampilan antarmuka terlihat cukup masif dan tidak terlihat lagi seperti stok Android. Namun bagusnya hal tersebut tidak memberikan dampak negatif pada kenyamanan pemakaian. Cuma saya pribadi sebenarnya kurang suka sama tampilannya, begitu juga sama ikonnya. Jadi yang kamu lihat sekarang ini adalah Infinix S2 Pro dengan Nova Launcher. Selain perubahan tampilan, Infinix juga menambahkan beberapa fitur yang tidak asing lagi seperti multi-account untuk bikin clone aplikasi dan juga X-Hide untuk menyembunyikan aplikasi tertentu. Selain itu, tambahan fungsi pemindai stick jari yang bisa dipakai untuk melakukan hal lain seperti scrolling di galeri juga menurut saya oke dan saya berharap bahwa fungsi tersebut bisa diperluas seperti untuk scrolling ketika browsing atau membaca e-book. Soal performa, setelah memakai ponsel ini selama 3 minggu terakhir, sebenarnya hampir tidak ada kendala berarti yang saya alami. Buat sekedar menjalankan aplikasi-aplikasi harian seperti browsing, media sosial, atau chatting, semuanya bisa dijalankan dengan baik pada ponsel ini. Game-game casual juga bisa dimainkan dengan lancar, sedangkan kalau yang grafisnya lebih tinggi, bakal kelihatan ada sedikit penurunan performa, tapi tetap bisa untuk dimainkan. Lanjut ke baterai, Infinix S2 Pro dilengkapi kapasitas 3000 mAh. Dalam pemakaian saya, ketahanan baterainya sudah bisa dikategorikan baik dengan standby 17-18 jam dengan screen on time di atas 4 jam. Terakhir adalah soal kamera. Di bagian belakang tidak ada yang spesial karena hanya ada satu kamera beresolusi 13 megapiksel. Sedangkan beralih ke depan, di sini terdapat dua lensa yaitu 13 megapiksel yang standar dan 8 megapiksel wide angle sampai 135 derajat. Sedikit soal tampilan antarmuka, kamera yang ada sudah cukup sederhana dan mudah untuk dinavigasikan. Terus ada berbagai pilihan mode foto yang tersedia seperti profesional alias manual dan juga panorama. Buat kualitas, sebenarnya saya sudah cukup puas dengan kamera belakang Infinix S2 Pro. Detail pada foto tertangkap dengan cukup baik, namun karena kecepatan shutternya yang agak lambat serta tidak ada OIS, penggunanya harus memegang ponsel dengan stabil khususnya pada malam hari. Buat saturasi warna juga sebenarnya sudah cukup oke dan tidak berlebihan, cuma menurut saya kontrasnya terlalu tinggi sehingga bagian shadow kerap terlihat terlalu pekat. Lalu beralih ke kamera depan, kualitasnya juga sudah cukup baik dalam mengabadikan selfie. Cuma ya seperti kamera belakang, tangan mesti stabil supaya tidak blur. Nah, sekarang ini adalah tes untuk kamera belakang
Infinix S2 Pro dalam mode video resolusi Full HD 1080p pada kondisi sore siang hari lah. Masih cukup cahaya walaupun mendung, dan di sini kamu juga bisa melihat bagaimana stabilizernya, bagaimana kualitas videonya, kualitas gambarnya, dan juga tentunya audio. Dengan melihat harganya yang cuma sekitar 2,5 jutaan, menurut saya Infinix S2 Pro bisa menjadi alternatif yang baik untuk ponsel selfie dengan fitur dual kamera. Meski memang hasilnya tidak sebagus Oppo F3 atau Vivo V5s, tapi paling tidak kamu bisa mendapatkan ponsel dual kamera dengan harga lebih murah tanpa mengorbankan desain, performa, dan juga daya tahan baterai. Jadi kalau memang sekarang kamu sedang mencari ponsel selfie dual kamera, punya performa oke dan harganya pun terjangkau, maka menurut saya Infinix S2 Pro merupakan salah satu alternatif yang bisa untuk dipertimbangkan. Oke, saya rasa sekian aja untuk review kali ini buat Infinix S2 Pro. Terima kasih banyak udah nonton, dan jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Putra pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day.